IBQ ini adalah acara khusus untuk anak kelas 1-6 SD. Ada 3 workshop yang bisa dipilih, yaitu graphic design, coding, dan backpainting. Selain itu, akan ada praise and worship, Bible session, small group activities, dan berbagai games menarik lainnya. Halo FGF Surabaya, ada suara dan sukacitanya hari ini? Yeay! Perkenalkan nama saya Seva, selaku host Anda untuk ibadah hari ini. Saya ingin menyambut Bapak Ibu yang hadir secara online, halo. Dan juga Anda yang hadir secara onsite, terutama Anda yang pertama kali hadir. Jangan buru-buru pulang ya. Nanti seusai ibadah mampir ke Connect Team kami di lantai 1. Kami rindu untuk berkenalan supaya kami dapat melayani Anda dengan lebih baik. Untuk pengumuman yang pertama yaitu adalah persembahan di FGF Surabaya dapat dilakukan secara virtual. Anda dapat melakukan melalui online transfer ataupun melalui QR Code yang tersedia. Dan juga saya ingatkan agar kita tetap stay connected melalui segala platform sosial media yang ada, baik YouTube ataupun Instagram dari IFGF Surabaya. And for those of you, my friends, who needs translation in English or Mandarin, please don't hesitate to contact our Usher team. We would love to help you, we would love to assist you. Dan juga pengumuman taman hari ini yaitu adalah untuk IBQ teman-teman. Jadi untuk IBQ hari ini adalah hari pendaftaran terakhir. Jadi buat Bapak Ibu yang mau mendaftarkan anak-anaknya atau tanya lebih lanjut, langsung aja nanti seusai ibadah mampir ke booth IBQ di lantai 2 ya. Pastikan daftar karena hari ini hari terakhir. Dan ya bulan ini kita akan memulai series baru kita Bapak Ibu sekalian. Berjudul Building Family. Kami di FGF Surabaya percaya bahwa kita perlu memperhatikan apa sih values kebenaran firman yang perlu kita bangun. Bukan hanya di dalam keluarga namun juga di dalam gereja kita ini bersama-sama. Dan hari ini kita akan dilayani oleh our Pastor Raymond. Let's show some love walaupun beliau belum ada di sini ya. Oke, saya akan bacakan ayat deklarasi terambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai yang kedua saya akan bacakan terlebih dahulu. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian, kita baca bersama ya dalam hitungan yang ketiga. Mazmur 112, 1, 2, 3. Mazmur 112 ayat 1 sampai yang kedua. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk bulan yang baru, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk kesehatan. Tuhan, ketika kami memulai series baru ini Tuhan, biarlah kami boleh berfokus kepadamu Tuhan. Engkau boleh singkapkan Tuhan apa yang Engkau mau singkapkan. Engkau boleh ubah, Engkau boleh beracara. Roh Kudus, kami terbatas. Tapi kami percaya ketika Engkau ada dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau mampu mengubah segalanya. Engkau memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pada pagi ini kami juga berdoa untuk persembahan yang kami berikan Tuhan. Sucikan dan kuduskan. Biarlah kami memberi dengan hati yang gembira, hati dari luapan rasa syukur. Dan pakailah segala yang Engkau miliki untuk kerajaan-Mu. Dan kami berjanji Tuhan, segala kemuliaan hanya kembali kepada satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya boleh katakan, amin. Come on. Halo FGF Surabaya, dimanapun Anda berada, baik yang onsite di sini dan juga online. Kita semua percaya, kita datang dengan satu tujuan, untuk memuji dan memuliakan nama Yesus di tempat ini. Amin. Let's give it up.
yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Dia bangkit mengalahkan maut. Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertata selama-lamanya. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya, ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Mari berikan yang terbaik hari ini. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya, ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Oleh kuasa darah anak domba. Praise to you, Jesus. Masih semangat memuji nama Tuhan? Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, right? So come on, let's trust in Him because with Him nothing is impossible. Come on, let's sing this song together. Let's praise Him. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause with you, give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, let's clap our hands together. Say, I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see.
kita seperti di 1 Yohanes 4b berkata bahwa roh yang ada dalam kita itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Kita baru saja menyanyikan lagu Nothing is Impossible. Dan banyak dari kita secara nggak sadar mungkin banyak memakai kita percaya dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi untuk agenda kita saudara, we want something from God. Instead of kita saying to God, God, you're enough in my life. Dan hari ini saudara, saya mau kita semua untuk balik lagi ke what God really intended in our life. Waktu kita bicara tentang seorang atau Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Itu berkata ada suatu kekuatan yang besar yang membuat kita bisa dirubahkan hidup kita. Kita hidup di zaman di dunia yang mengajak kita untuk mengejar apa itu namanya nafsu duniawi. Dan banyak dari kita akan merasa impossible God. Gimana caranya kita hidup untuk lebih spiritually, tapi kita hidup di dunia yang sangat-sangat duniawi. Dan disitulah kata-kata with God, everything is possible. Pagi hari ini yuk kita balik lagi kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan untuk kuasa yang luar biasa itu bisa mengubahkan hidup kita dan paradigma kita akan benar firman Tuhan dalam kehidupan kita. He lives in us. Amin. Setiap musim hidupku Kau sertaku Ku arahkan mataku padamu Segenap jiwa dan hatiku berseru Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya jadi sepertimu. Segenap jiwa dan hatiku semua berseru, berseru satu nama yang sanggup melakukan segala sesuatu. Yesus, Kau di dalamku. Oh yeah, Kau besertaku. Kan ku serahkan
Tiada kuasa yang dapat pisahkan dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Angkat tangan kita, katakan, tiada kuasa yang dapat pisahkan dari kasih-Mu. Berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa yang dapat pisahkan dari kasih-Mu. Berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Yesus, Kau di dalam-Ku. Kau besertaku, serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, Kau penyelamatku. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Kau di dalam-Ku. Mari nyanyikan bersama. Kau besertaku, serahkan segala. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Rinduanku, ku di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Kau penyelamatku. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me.
Tuhan, ini yang menjadi doa kami Tuhan. Bertahtalah Tuhan, take control Tuhan dalam every aspect Tuhan, dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Atas kehidupan kami Tuhan, atas keluarga kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Kami mau mempersembahkan hidup kami Tuhan. Keseluruhannya Tuhan sebagai ibadah kami yang sejati Tuhan. Karena Engkau Allah yang memegang setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan yang berdoa Tuhan di bulan ini Tuhan. Kalau kami memulai Tuhan series Tuhan tentang building family Tuhan. Tuhan yang berdoa Tuhan pertolongan-Mu Tuhan Yesus selalu Tuhan Yesus menopang Tuhan setiap keluarga yang ada di sini Tuhan. Baik kami Tuhan Yesus sebagai orang tua, sebagai suami, istri maupun sebagai anak-anak Tuhan. Lord I pray Lord Jesus kerinduan hati-Mu Tuhan untuk melihat Tuhan pemulihan Tuhan di dalam setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Di tengah-tengah ketidaksempurnaan kami Tuhan, di tengah-tengah Tuhan ketidakberfungsian Tuhan keluarga kami Tuhan. Lord we know Lord Jesus Engkau Tuhan in the business of restoration Tuhan. Engkau sedang merestorasi Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Sehingga kami boleh melihat Tuhan keindahan Tuhan, the beauty of the unity Tuhan Yesus dalam rumah Tuhan maupun di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba jauh dari sempurna Tuhan, tapi Engkau Allah Tuhan memeteraikan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau berbicara pada setiap kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday. Happy Sunday teman-teman semuanya. Loh. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk setiap tim yang melayani Tuhan, baik di onsite maupun yang ada di dalam rumah Tuhan di sini, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, sudah di bulan Juni ini kita sama-sama memiliki suatu tema di mana kita akan berbicara selama 4 minggu ke depan. Kita akan berbicara mengenai building family. Katakan sama-sama building family. 1, 2, 3. Family. I know it's not easy buat kita, baik kita yang selalu berbicara mengenai membangun keluarga. Karena kalau kita berbicara kepada generasi yang mungkin single, mereka akan bertanya, Pastor nggak kebayang nih gimana kita bisa membangun. Karena salah satunya adalah kita banyak melihat contoh-contoh ketidaksempurnaan di dalam keluarga kita. Baik orang tua kita, orang yang sudah menikah, dengan berbagai alasan aku mau fokus kerja dulu, aku mau fokus cari uang dulu, mungkin aku belum siap karena begitu banyak tanggung jawab yang aku harus lakukan ketika aku menikah nanti. Kayaknya lebih enak sendirian aja, nggak ada yang ngikat, nggak ada yang nyuruh-nyuruh, nggak ada yang ngontrol gitu ya, kemana aja pergi bisa bebas. Saya katakan, hey, when the time nanti kamu ready, Tuhan pasti sediakan orang yang akan berbicara dalam kehidupanmu. Bahkan di gereja ini kita ada mentor yang siap ditanyain, mereka semua nggak sempurna, tapi mereka real, mereka ingin membantu bagaimana Anda untuk bisa menjalani suatu season. Karena pernikahan adalah suatu season, membangun keluarga adalah suatu season di dalam kehidupan kita. Ada lagi ketika kita sudah membangun rumah tangga, banyak orang mengatakan, apakah saya sudah cukup investasi waktu saya? Banyak orang nggak berani berbicara mengenai membangun keluarga karena kita selalu berkata mungkin nggak cukup waktu kita. Apakah saya sudah cukup waktu dengan pasangan saya? Apakah saya cukup waktu untuk anak-anak saya? Makanya saudara, gereja ini oleh anugerah Tuhan kita memberikan kesempatan pada tiap-tiap kita. Setiap 2 tahun ya, setiap 2 tahun, kali ini mungkin sudah 4 tahun kita punya namanya marriage getaway gitu ya. Kita mengajak teman-teman, banyak orang yang berkata, waduh kan untuk kita liburan bareng suami atau istri, apalagi marriage getaway kan butuh dana. That's exactly, kita berinvestasi terhadap pernikahan kita. Kalaupun nantinya Anda ada kesulitan, tentu kita akan melihat pertolongan Tuhan. Tapi saya mau kita sama-sama gereja ini percaya bahwa untuk pernikahan kita perlu investasi. Banyak seminar kita lakukan gratis, tapi untuk pernikahan biasanya gitu ya, marriage getaway itu biayanya sedikit dan harus dialokasikan dari awal dalam kehidupan kita. Kok tiba-tiba habis ya kalau ngomong pernikahan. Nah, tapi buat kita hamba-hamba Tuhan, kadang-kadang kita juga bertanya, apakah saya sudah siap untuk dikoreksi? Apakah kita siap untuk kita dilihat kehidupan keluarga kita? Sesuatu yang nggak mudah, dan disclaimer kita semua nggak sempurna, dan saya percaya kalau the fact bahwa kita bisa melihat bahwa kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, karena pertolongan dari Tuhan, karena Tuhan yang memulai segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, dan Tuhan yang sama akan menyelesaikannya, karena Tuhan adalah the initiator of family itu sendiri. Bahkan kalau saya lihat di dalam perjanjian lama, begitu banyak contoh dysfunctional family. Anda lihat perhatikan
especially perjanjian lama, Anda bisa melihat dari kehidupan Adam dan Hawa. Dia nggak cuma gagal mencatat firman Tuhan sampai lupa, jadi sampai salah tangkap. Tapi bayangkan, dari keluarga pertama di bumi ini lahir pembunuh pertama di bumi ini. Can you imagine, bayangin Anda membangun keluarga dan tiba-tiba anak Anda itu membunuh seperempat isi dunia, menurut cerita konon gitu ya. Membunuh, Kain membunuh Habel, anaknya sendiri membunuh saudaranya. Kalau kita melihat Nuh kita lihat sebagai orang yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Tapi Anda tahu bahwa Nuh itu setelah air bah selesai, kita ngelihat ada suatu cerita, dia itu seorang alkoholik sampai dia itu sampai nggak sadar karena mabuk anggur, dia sampai telanjang, dan kemudian anaknya itu mencemooh, mocking him, dan akhirnya Nuh sampai mengutuk anaknya sebagai keturunan Ham itu sendiri. Kita bisa melihat Abraham dan saya, kita tahu ceritanya bahwa dia atas persetujuan istrinya ngambil Hagar. Dan itu create tension sendiri, ketidakjelasan di dalam rumah tangganya, dinamika drama keluarga yang rumit. Bahkan kita lihat Ishak dan Ribka, dia membandingkan anak-anaknya. Bayangkan, ada anak mama, ada anak papa, sehingga berdua saling benci. Tahukah Anda kalau Anda membanding-bandingkan, comparison dan favoritism, Anda akan melihat anak-anak Anda akan membenci satu dengan yang lainnya. Dan itu kita bisa lihat contohnya dari Ishak dan Ribka. Membuat comparison, iri hati, perpecahan, kecurangan, penipuan, sehingga anak yang dihasilkan pun Yakub, dia juga pilih kasih terhadap Yusuf. Membuat 11 saudaranya benci kepada dia, bersatu hati ingin menghancurkan kehidupannya, masa depannya. Saya nggak tahu bagaimana dengan Musa. Musa ini entah kenapa sampai harus diadopsi sama putri Fir'aun. Jelas saya nggak tahu masalah apa, tapi ibu Musa harus melepaskannya untuk diadopsi. Kita bulan lalu bicara mengenai Daud. Hubungan yang nggak sehat, kita bisa melihat perselingkuhan, pembunuhan, dan lain sebagainya, persaingan antara saudara. Bahkan Salomo pun kebanyakan istri gitu ya, sampai ikut dalam penyembahan berhala. Generasi yang dihasilkan semuanya penyembah-penyembah berhala. Mereka nggak lagi beribadah kepada Tuhan. Satu generasi demi generasi kita bisa melihat hidup mereka terpengaruh oleh dewa-dewa yang dibawa oleh para istri dari Salomo ini. Bahkan keluarga Eli, imam besar, keluarga pastor, kita bisa melihat Hofni dan Pinehas. Mereka menajiskan bait Allah, mereka nggak taat akan firman Tuhan. Tapi bahkan mereka hidup benar-benar tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya kira kalau kita lihat di perjanjian baru, kita menemukan cerita yang bagus juga mungkin. Bahkan saya sempat baca tentang, orang tua dari Mesias, Yesus, harusnya dia seorang yang perfect. Tapi enggak juga, Maria dan Yusuf sempat tinggal 3 hari enggak sadar kalau anaknya hilang di bait Allah. Kita bisa melihat betapa tidak sempurnanya, betapa disfungsionalnya keluarga. Ada perbedaan antara keluarga yang kita bangun, antara keluarga yang ideal, atau kita mau keluarga yang real, saudara. Nah, Kejadian 2 ayat 24, ini berbicara mengenai awal mula, maksud Tuhan, mengapa dia membangun keluarga di muka bumi ini. Yuk kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 24. Di sini mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Di sinilah kata satu daging ini nggak semudah itu. Saya baca ini mungkin puluhan kali waktu pemberkatan nikah, selalu menjadi ayat-ayat yang pasti dibaca. Paling tidak sebelum perjamuan kudus, kita mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi kalau Anda sudah menikah cukup lama atau baru menikah pun, Anda tahu bahwa proses untuk menjadi satu di dalam unity itu bukan proses yang mudah. Makanya kita bisa melihat di sini, justru karena proses ini nggak mudah, Tuhan Yesus melalui di dalam perjanjian baru berbicara mengenai higher standard dalam pernikahan. Bahkan di kitab Efesus, kalau Anda mengatakan bahwa kita bisa melihat bahwa hubungan antara suami dan istri itu adalah blueprint kehidupan antara Kristus dengan jemaatnya. Jadi gampang, saudara. Bayangkan Anda membangun suatu rumah, gambarnya hilang, cetak birunya. Kalau kita lagi bangun, nggak usah susah-susah bangun hall aja di bawah gitu ya. Misalnya gambarnya hilang atau versinya berganti-ganti, kita yang bangun, yang sedang membangun ini bingung, saudara. Makanya kita bisa melihat blueprint dalam kehidupan Kristus. Anak kita bisa mengenal Kristus. Blueprintnya ada di dalam pernikahan, ada di dalam family yang dibangun itu. Jadi kalau iblis ingin menghancurkan, membunuh, mencuri, membinasakan kehidupan generasi demi generasi, yang dia hancurkan adalah pernikahan-pernikahan. Yang dia ambil, dia curi adalah kekudusan dari pernikahan itu sendiri, saudara. Karena ketika cetak birunya hilang,
generasi berikutnya nggak punya gambaran tentang hubungan Kristus dengan jemaatnya. Makanya kita perlu tahu why family itu matters. Kalau kita bisa melihat secara cepat, di sini katakan family itu adalah fondasi dari sebuah masyarakat. Makanya Mother Teresa mengatakan bahwa kalau kamu ingin melihat perdamaian dunia, just go back and love your family. Karena ketika apa yang terjadi di dalam keluarga akan terjadi di dalam rumah tanggamu ini akan terjadi pada mungkin gerejamu, komunitasmu, mungkin kita akan memberi dampak terhadap perdamaian dunia. Di sanalah kita bisa nurture our faith, iman kita, dari passing the values from generasi kepada generasi. Itu ada di dalam keluarga, Ulangan 6 ayat 6-7. Di dalam keluarga kita menemukan support and care, kita saling mendukung, saling menopang. Ketika satu jatuh, satunya lagi menopang. Dan Tuhan menggambarkan bahwa keluarga itu adalah reflection dari gambar dan rupa Allah. Justru di dalam keluarga, kalau Anda melihat terutama perjanjian baru, Anda bisa melihat bahwa covenant itu dinyatakan Tuhan, yes, melalui gerejanya, namun juga melalui rumah tangga, lebih rumah demi keluarga. God's covenant, Anda bisa melihat, makanya benar bahwa apa yang terjadi hubungan Kristus dengan jemaatnya itu, cetak birunya adalah terjadi di dalam rumah tangga, ada di dalam covenant-nya Tuhan itu. Bahkan kita melalui keluarga, Tuhan ingin kita mendapatkan suatu love di dalam kehidupan kita, example of Christ love. Makanya kita percaya, gitu ya, kami tim penggembalaan, kita tahu semua mengharapkan pernikahan berjalan dengan baik, tapi saya percaya itu nggak mudah. Naturally kita berusaha, tapi kita juga perlu supernaturally berharap akan pertolongan Tuhan. Karena kita bisa melihat di akhir dari kitab Perjanjian Lama, kitab Maleakhi 2 ayat 15 mengatakan, ini yang Tuhan ingin hasilkan melalui keluarga. Salah satunya adalah keturunan ilahi. Ini adalah, kita bisa melihat, yuk kita baca Maleakhi 2 ayat 15. Kita baca, yuk kita baca sama-sama, bukanlah Allah yang esa. 1, 2, 3. Bukanlah menjadikan mereka. Dan apakah yang digendaki dari kesatuan itu apa? Keturunan. Oke, jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Bukan istri mudanya, istri dari masa mudanya, saudara. Makanya di sini kesetiaan dalam rumah tangga ini akan membangun keturunan ilahi. Kita bisa melihat keturunan ilahi dilahirkan dari rumah tangga demi rumah tangga yang setia. Dan di situ kita bisa melihat di awal perjanjian Lama, Tuhan memulai dengan suatu keluarga. Di akhir perjanjian lama, diakhiri dengan keluarga. Awal perjanjian baru, diakhiri dengan silsilah Yesus. Di akhir dari perjanjian baru, kita bisa melihat pernikahan anak domba. Gambaran Kristus dengan jemaatnya. Kita suatu saat nanti ada pernikahan anak domba. Jadi kita bisa melihat korelasi antara apa yang Tuhan ingin bangun melalui keluarga demi keluarga kita. Sudah berapa minggu lalu, saya bongkar-bongkar foto gitu ya. Saya nemu foto scrolling sih, nggak bongkar-bongkar foto ya, scrolling deh. Kan kita ngelihat bulan Mei itu ada apa. Saya suka ngelihat ngumpulin memori tahun lalu ngapain. Dan kebetulan yang saya ngelihat ada 20 tahun yang lalu. Tepat 26 Mei itu saya kembali lagi. Anda harus tahu saya waktu datang itu single gitu ya, single. Saya ke Amerika waktu itu untuk sekolah single. Pulang-pulang saya sudah punya bawa anak satu gitu ya. Saya nggak beri inspirasi sih, cuma kalau saya ngomong sama anak saya, paling nggak kalau Anda sekolah di luar kota Surabaya, paling nggak kalau engkau kembali, paling nggak punya waktu lah, gitu ya, sama-sama. Itu cerita. Tapi yang saya lihat, waktu saya pulang bawa anak satu, dan bulan yang sama, bulan Mei, saya lihat dia umur 21 tahun. Dan anak saya 2, dan waktu itu saya sempat berpikir gitu, apakah saya ingat semua hal yang saya berikan pada anak saya? Enggak gitu ya. Nanti yang punya anak 1 tahun aja mungkin bingung, setahun yang lalu atau setahun lebih 1 hari, enggak mungkin. Setahun 2 hari yang lalu, kita ngasih makanan itu enggak tahu. Tapi yang pasti adalah, setiap tahun atau setiap hari, kita pastikan dia punya makanan yang sehat. Yang kita jaga bukan target berat badannya. Berapa banyak di sini punya target berat badan, kecuali Anda ikut fitness dan lain sebagainya, untuk menurunkan, bukan untuk menaikkan. Tapi untuk anak-anak kita itu nggak punya target berat badan. Tapi yang kita pastikan adalah mereka memiliki makanan yang sehat. Apa yang kita tabur dalam kehidupan firman Tuhan, dia menjaga hati mereka supaya mereka nggak disakiti oleh orang lain, nggak dikecewakan oleh orang lain, terutama ketika masuk di masa remaja, ketika mereka mengalami kekecewaan, apa yang mereka harus lakukan supaya kondisi hati itu tetap sehat. Tapi yang lebih penting ini loh, kita tahu bahwa anak-anak atau keluarga, istri, suami, maupun anak-anak kita, itu kalau kita bisa melihat analogikan itu seperti benih. Benih yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita.
Kalau kita bicara bulan lalu tentang potensi, anak-anak ini setiap anak punya potensi. Dan saya percaya setiap anak itu keturunan ilahi, karena Tuhan yang kasih. Amin saudara. Apapun keadaanmu, kondisimu ketika dilahirkan, mungkin orang tuamu kondisinya bagaimanapun, saya percaya setiap anak, setiap pribadi, Anda dan saya adalah benih ilahi. Yang setuju katakan amin. Nah, benih ilahi itu dititipkan di dalam tanah. Tanah ini adalah rumah tangga kita. Kalau kita bicara mengenai covenant dalam rumah Tuhan ini adalah tanah. Nah, tugas saya sebagai orang tua, tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana tanah ini menjadi lahan yang subur. Makanya yang perlu kita jaga di dalam rumah tangga. Kita boleh lupa kasih makan apa, timbangannya berapa tiap tahun gitu ya. Mungkin 12 bulan pertama kita timbang terus gitu untuk memastikan dia sehat. Tapi begitu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, yang kita pastikan apakah dia sehat. Dan untuk sehat itu seperti tanaman, dia perlu environment. Makanya suasana. Suasana bagaimana yang mereka alami, momen-momen apa yang dia lihat. Makanya yang kita perhatikan adalah kesehatan dalam keluarga. Kenapa? Karena Andy Stanley mengatakan, a healthy parent-child relationship is the best predictor of a child relational success outside family. Apa yang terjadi, environment, suasana, atmosfer, temperatur dalam rumah tangga. Ini yang kita perlu sebagai suami dan istri, sebagai orang tua. Regardless season demi season yang kita hadapi, saya percaya dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita bisa melihat bagaimana temperatur, atmosfer yang kita setting di dalam rumah tangga kita itu penting. Unity in the family itu penting. Oleh karena itu hari ini saya akan berbicara mengenai unity in family. Hari ini kita mau bicara betapa pentingnya kesatuan. Karena proses menjadi satu sekali lagi itu enggak mudah diomongkan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. That's why kita hari ini berbicara mengenai importance of unity in the family. Dan saya akan coba melihat dari perspektif Daud di Mazmur 133. Nah, di sini hari ini kita akan berbicara Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Yuk kita lihat firman Tuhan. Di sini dikatakan adalah nyanyian syiarah. Nyanyian syiarah ini adalah waktu mereka berjalanan, dia datang ke rumah Tuhan dengan berbagai macam orang, berbagai macam keluarga. Mereka datang ke Yerusalem dengan satu tujuan untuk menyembah Tuhan. Untuk mereka hidup, mereka ingin menyembah Tuhan, mempersembahkan korban. Yuk kita baca cuma 3 ayat ini. 1, 2, 3. Nyanyian, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti amin. Nah, kita jubahnya. Seperti embun ke gunung Hermon yang turun di atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, kita akan bisa baca firman Tuhan ini. The importance ini adalah, saya akan bagi dari what, why, and how unity in the family ini dibangun. Nah, yang pertama kita akan baca adalah tentang good and pleasant. Yang pertama kita berbicara, kenapa unity in family ini? Kita berbicara tentang apa itu? Yang pertama adalah good and pleasant. Yuk katakan sama-sama good and pleasant. 1, 2, 3. Good, pleasant. Ini berbicara mengenai apa? Nah, waktu saya membaca Mazmur 133, berapa banyak pernah dengar suatu lagu rohani tentang Mazmur 133? Kemarin saya hampir minta tim PW itu ngomong. Nah, saya pikir ini kan lagu ini sebenarnya tentang saudara seiman kan ya. Kebetulan saya kan pemain drum dulu. Oh, betapa indahnya tak dem. Ini masih yang pemain bassnya kayak gitu. Betapa eloknya. Dan kata-katanya apa? Bila saudara seiman. Jadi saya sempat berpikir, cocok nggak sih pakai ayat ini untuk berbicara mengenai building family, gitu ya. Tapi kalau waktu kita lihat, ternyata brethren di sini, coba lihat bahasa Inggrisnya, kita melihat di sini, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Nah, ternyata kata saudara di sini itu dari kata achim. Dan ini berbicara mengenai saudara-saudara atau saudara-saudari. Tapi konteks dari Mazmur 133 ayat 1 ini bicara mengenai kesatuan di antara anggota keluarga. Dan kata kesatuan yang dipakai di sini adalah kata harmoni. Jadi harmonis. Jadi unity di sini not uniformity. Makanya dia katakan kesatuan itu penting adalah sesuatu yang good and pleasant. Sesuatu yang baik dan menyenangkan. Jadi apa itu unity? Adalah sesuatu yang baik dan menyenangkan.
Dan ini dikatakan kalau saudara itu hidup dengan rukun, itu good and pleasant. Kita ngomongnya gampang ya, good and pleasant. Tapi berapa banyak kita ngelihat bahwa yang good itu nggak selalu pleasant, benar ya saudara? Berapa banyak di sini kalau dengar kata sayur, itu sesuatu yang baik atau menyenangkan? Baik atau menyenangkan? Baik. Tapi nggak semua berkata bahwa sayur itu menyenangkan. Tanya sama anak-anak kita. Itu buat kita pecinta babi gitu ya, jam berapa ini? Kalau kita sukanya makan daging, it's good, but not pleasant. Harus disuruh-suruh ngomong, ayo makan. Waktu kita kecil, saya kira kita yang sudah besar, kita sadar bahwa itu good and pleasant. Amin? Oke, ngaminnya separuh, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau sebaliknya, kita didik anak kita kasih coklat dan ice cream terus, itu sesuatu yang menyenangkan. Tapi kita akan dibuat repot karena anak kita akan benar-benar akan kebanyakan energi. Sehingga kita itu nggak bisa melihat bahwa itu menyenangkan, tapi belum tentu baik. Nah, tapi di sini yang saya mau katakan, setiap kita, orang berpikir good and pleasant di dalam unity itu adalah segala sesuatu itu akan setuju. Atau uniformity, sama persis. Dan justru itulah kita lihat kesatuan ini diuji ketika kita hidup bersama. Pada prinsipnya, kita itu di dalam keluarga nggak semuanya hidup kita itu sama persis. Kita punya sesuatu pikiran, perasaan, dan kehendak yang sama persis. Tapi tanpa sadar sebagai orang tua atau kepala keluarga atau anggota keluarga, seringkali kita memaksakan semua orang harus suka apa yang kita suka, harus punya apa yang kita punya pikiran yang sama dengan kita, sehingga tanpa sadar unity itu dianggap sebagai uniformity. Padahal kita tahu bahwa ketika kesatuan itu dibangun adalah ada perbedaan, tapi muncul understanding, respect, dan cooperation ketika kita membangun di tengah-tengah perbedaan yang ada. Tanpa sadar seringkali kita ingin yang ideal. Sehingga kita bisa melihat kita nggak menjadi real, menjadi fake di dalam keluarga sendiri. Saya tunjukkan sebuah foto, mungkin ini gambaran. Seringkali kita merasa kalau kita di sosial media, kita tunjukkan segala sesuatu senyum gitu ya. Semuanya baik-baik saja. This is ideal. Tapi in reality, kita sadar ada keretakan kerobos di sana-sini. Karena kita berharap kita itu ingin menjadi yang ideal. Baru-baru ini saya ngeliat lagi di sebuah film di video on demand gitu ya. Saya ngulang lagi, tahun lalu saya sempat ketika bulan Juni atau Juli gitu ya, ada suatu film yang saya ngeliat lucu gitu ya. Judulnya adalah Ngeri-Ngeri Sedap. Dia ini berbicara mengenai suatu keluarga dari salah satu suku di Indonesia. Dia punya prinsip. Dan bayangkan setiap kali bapaknya ngomong apa, semuanya itu harus setuju di depan dia. Dan dia selalu mengatakan setiap yang bagus-bagus, ini kayak papanya, ini kayak bapak gitu ya. Tapi pernah bayangkan nggak Anda dalam satu keluarga, Anda sibuk membangun sesuatu yang ideal, semuanya harus berkata setuju, semuanya harus berkata amin gitu. Satu WhatsApp grup keluarga, papa mau kita ke sini, mama mau kita sini, semua bilang amin, siap, gerak dan lain sebagainya. Tapi nggak lama kemudian kita punya WhatsApp grup sendiri yang orang tersebut tidak ada di dalamnya. Pernah lihat gitu, papa kok gini sih, mama kayak gini. Nah, itulah salah satu tanda-tanda dysfunctional of family. Karena apa? Komunikasinya nggak dibangun. Bukan salah loh, it's okay. Kadang-kadang kita punya grup-grup dalam keluarga, itu kita punya grup-grup sendiri. Anak ngobrol sama anak, tapi seringkali karena komunikasi kita takut bahwa kita harus setuju dengan apa yang orang lain ngomongkan, sehingga kita nggak memberi ruang untuk kita itu membangun real unity dalam arti harmony. Contohnya dalam hal komunikasi, seringkali kita menghindari membahas hal yang sulit. 2 minggu yang lalu saya berbicara mengenai tentang avoiding conflict. Kadang-kadang kita nggak berani bahas hal mengekspresikan perasaan, kita tekan perasaan kita. Tapi tahukah itu adalah fake conformity? Kita mau uniformity, tapi real harmony, semua berbicara dengan jujur apa adanya, tapi keputusan tetap kita pegang keputusan bersama. Kadang-kadang dalam kita, kalau kita melakukan fake unity itu, kita nggak respect individuality. 2 minggu yang lalu saya cerita bagaimana Nathan menegur Daud pada waktu itu. Hanya karena kita dekat bukan berarti kita bisa ngomong seenaknya sendiri. Semua orang merasa gua dekat, aku dikasih. Nah, tahukah Anda, keterbukaan itu semua harus
belajar untuk memberikan akses supaya kita tahu bahwa ada respect. Semua merasa tertekan untuk berkonfrontasi, takut dia nggak dapat peran apa-apa, jati diri mereka akan jadi identitas yang palsu. Tapi di dalam real harmony, semua memberikan penghargaan satu dengan yang lain, walaupun ada perbedaan. That's the spirit yang sama. Ketika berapa tahun yang lalu bangsa kita merumuskan Pancasila yang kita rayakan 1 Juni, di tengah perbedaan mereka tahu ada yang namanya unity in diversity. Itu yang menyatukan spirit bangsa kita untuk jauh sebelum kita mencapai kemerdekaan. Di keluarga pun saya percaya ada respect di dalam keluarga kita. Seringkali emotionally kita nggak disupport, kita merasa berjalan sendiri, kita berjuang sendiri, nggak tulus, bahkan main politik di dalam keluarga sendiri. Setiap kali ngomong mesti tanya, hati-hati ini ya, menyakiti mama, menyakiti saudara, menyakiti ini dan lain sebagainya. It's good untuk punya perasaan, tapi seringkali kita kalau mau real, kita mau saling mendukung setelah kita bisa memahami point of view, emotional feeling satu dengan yang lainnya. Bahkan waktu di dalam konflik pun kita berasa, kita jangan merasa konflik itu dihindari, tapi kita punya konflik yang menghasilkan sesuatu yang konstruktif. Bahkan secara share values kita, yuk kita belajar untuk kita memiliki tujuan yang tulus dan bukan hanya mementingkan diri sendiri. Ada tujuan yang bersama, kita semua berlari ke arah yang sama. Church, bagaimana kita bisa membangun real harmony di dalam keluarga ini? Dibangun melalui apa? Trust, kepercayaan. Bukan cuma sekedar karena tahu dia bisa melakukan sesuatu, tapi kita punya suatu vulnerability. Berani membangun kepercayaan berdasarkan keterbukaan. Berani konflik yang sehat dan membangun akan menghasilkan keharmonisan. Dan kita tahu kita perlu akuntabilitas di dalam satu dengan yang lain. Sehingga keluarga kita bisa melihat bahwa di dalam keluarga ada suatu keindahan, good and pleasant. Karena kita tahu bahwa kita nggak sedang berpolitik di dalam keluarga sendiri, saudara. Makanya di sini ada suatu quote yang bagus bahwa unity is not about conformity, but rather the art of creating harmonious symphony with diverse instruments. Unity dalam arti harmony itu adalah kita bisa melihat semua berbeda-beda instrumennya, tapi semua berperan dengan baik dan menghasilkan suatu keharmonisan. Let's ask ourselves, kita melihat gitu ya, dalam keluarga kita, apakah kita membangun berdasarkan kesatuan yang semu atau keharmonisan yang nyata. Let's reflect. Apakah kita cuma mau look ideal ataukah kita mau real di dalam keluarga kita? Itu yang pertama. What is unity in family? Tapi hal yang kedua, yuk kita lihat. Itu seperti precious oil and dew from Hermon. Kita bisa melihat bahwa kesatuan itu ada minyak urapan di kepala Harun dan seperti embun yang dari gunung Hermon. Ini untuk menjawab why. Kenapa sih kita itu perlu unity di dalam keluarga kita? Karena kalau Anda melihat minyak urapan di kepala Harun dan embun yang dari Hermon, ini berbicara mengenai suatu kekuatan yang baru. Especially di dalam kita menghadapi tekanan. Kenapa unity diperlukan? Justru ketika kita menghadapi situasi yang nggak ideal. Karena kita tahu bahwa ada kekuatan seperti minyak urapan yang mahal. Why is it so precious? Makanya dikatakan precious oil. Bahasa Inggrisnya dikatakan suatu minyak yang mahal yang ada di dalam kepala Harun, dan itu ada di dalam kehidupan kita. Makanya disebutkan di sini refreshing. Kita bisa terus kita lihat ayatnya di situ, running down, kita bisa melihat precious. Ini NLT mengatakan is a precious as anointing oil. Dikatakan pour over Aaron's head, run down his beard and border of his robe, jubah dan kepalanya. Nah, harmony is as refreshing as the dew from Mount Hermon that falls on the mountains of Zion. Saya coba cari gambarnya, tapi kemarin saya Google salah. Saya pikir Mount of Hermon, tapi saya tulisnya Mountain Dew yang keluar minuman. Jadi saya nggak punya gambarnya, saudara. Yang tahu ya tahu aja lah ya. Hanya if you know it. Nah, tapi kita melihat di sini, kenapa kok pakai dua analogi ini, saudara? Kenapa kok pakai dua analogi ini? Apa sih? Di dalam kitab Keluaran itu minyak urapan yang ada di kepala Harun itu sebenarnya melambangkan apa? Nah, yuk kita lihat di sini. Minyak urapan itu berbicara mengenai kekuatan.
Minyak urapan itu kehadiran. Kita tahu Roh Kudus pada zaman itu adalah come and go. Kenapa? How precious pada waktu itu. Karena minyak urapan ini berbicara mengenai sesuatu yang menyegarkan dan memberikan otoritas. Otoritas itu seperti apa sih? Otoritas itu seperti pakaian seragam. Kalau Anda melihat otoritas di jalan raya, Anda bisa melihat ketika seorang polisi dengan seragam polisi, dia nyetop truk yang segede apapun, walaupun polisinya kecil, truk itu harus tunduk. Karena polisi, walaupun badannya mungkin kecil, atau orang yang berotoritas itu, dia nggak berbicara atas namanya sendiri. Dia ada otoritas surga yang otoritas dari Kepolisian Republik Indonesia yang backup, ada otoritas dari pemerintah yang backup dia ketika dia melakukan hal yang benar. Kalau salah, ada. Maka itu kita pernah dengar, man of authority is the man under authority. Kalau Anda mau punya otoritas, Anda sendiri harus tunduk pada otoritas. Selama engkau tunduk pada otoritas yang di atasmu, engkau akan punya otoritas untuk melakukan apa yang menjadi kehendak yang diberikan kepadamu. Otoritas yang diberikan. Makanya kita melihat, Unity in Family ini memberikan otoritas di saat tekanan, ketika kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Kekuatan, sehingga kita bisa terus berfungsi. Karena begitu banyak, ketika orang menghadapi tekanan yang begitu rupa, dia nggak bisa menggunakan otoritas untuk dia bisa kembali bangkit, menang, melawan setiap situasi yang mereka hadapi. Bagaimana dengan embun dari Hermon? Embun dari Hermon itu, saudara, walaupun dikatakan Hermon sama Bukit Sion itu 400 km. Tapi dianalogikan bahwa embun ini yang memberikan kesegaran. Tahukah the power of embun dari Hermon ini, kuasanya itu adalah bahkan di tanah yang kemahnya kering sekalipun, di musim kering pun, ketika mereka melihat embun itu, dikatakan di situ, tanah yang kering itu seperti kena hujan di tenda-tenda itu. Makanya ini berbicara mengenai ketika kita secara keluarga menghadapi tahun-tahun kekeringan. Kesatuan itu diperlukan. Ada hal yang kita perlu kekuatan ekstra. Ketika kesatuan ada di dalam keluarga kita, itu akan menyegarkan dan memperbarui setiap aspek kehidupan kita. Memberikan kekuatan dalam kita mempertahankan kehidupan. Kenapa ini penting? Karena di dalam keluarga ketika ada tekanan, seringkali satu dengan yang lain meninggalkan keluarganya. Don't leave your family, don't leave your small group atau I care, don't leave your church. Ketika kita menghadapi tantangan yang hebat, terlebih jangan meninggalkan Tuhan. Tapi di dalam kesatuan itu terletak kekuatan. Kita memiliki otoritas untuk kita terus berfungsi. Kita mengatasi perpecahan, pertentangan di dalam kehidupan kita, ketidakpahaman, kebencian, ketidakmampuan untuk memaafkan, dan lain sebagainya. Kita nggak melakukan ini dengan kekuatan sendiri, tapi di dalam unity kita bisa melihat ada kekuatan yang Tuhan berikan, seperti minyak urapan yang mahal. This is very precious, karena ini otoritas yang Tuhan sendiri berikan. Nggak bisa kita punya sendiri, tapi kekuatan itu diberikan ketika kita hidup di dalam unity. Saya punya teman, dia 2 minggu yang lalu, dia sharing. Dia bilang, dia punya anak 3. Saya tanya dia, boleh nggak saya sharing ini pakai ilustrasi khotbah? Dia oke, dia bilang. Dan salah satu anaknya, kebetulan dia katakan, dia ini seorang yang special need. Jadi dia mempunyai kebutuhan khusus, dan dia katakan, di tahun-tahun pertama, 5 tahun sampai 7 tahun pertama, dia katakan, aku datangi setiap acara, dia katakan, you name it. Aku datang ke KKRA, ke KKRB, aku datangi kejar hamba Tuhan dimanapun. Dengan maksud aku ingin mendapatkan kesembuhan ilahi yang mujizat dari Tuhan. Gak ada yang salah untuk kita bisa melihat mujizat dari Tuhan. Tapi dia katakan, pada satu titik dia berbicara, dan Tuhan ingatkan. Suami istri ini kemudian dia bersatu hati. Dan ada orang yang mengatakan, hamba Tuhan mengatakan, hey, yes, it's good untuk bisa melihat mujizat Tuhan bekerja terhadap anakmu, dia katakan. Tapi yang lebih penting lagi, kalian bisa bersatu hati untuk mengatakan bahwa ini juga pemberian yang baik dari Tuhan. Jadi dia katakan, ini ceritanya dia, seolah-olah kita itu in denial sebelum-sebelumnya, kita berharap bahwa
Anak kalau Tuhan kasih itu harusnya sempurna. Tapi pada saat itu dia katakan, aku bisa menerima. Dan dikatakan justru pemulihan terhadap dia bersama dengan istrinya, bersama dengan anaknya terjadi pada waktu dia bisa menerima. Aku ingin melihat justru di saat aku nggak bisa terima keadaanku ini, aku bisa melihat ada kekuatan dari Roh Kudus yang menolong aku. Aku bisa melihat ada di tahun-tahun kering, ada pertolongan, ada berkat tersendiri ketika kita bisa menerima ini semua sebagai berkat. Aku nggak usah harus menunggu mujizat terjadi, tapi aku bisa enjoy selama kita dalam proses Tuhan mendidik anak ini. Dan dia katakan baru-baru ini, dia katakan anakku, kakaknya dari anak ini, dia extra mile, dia ngambil sekolah jurusan khusus special need ini, dan dalam waktu dekat dia katakan aku akan buka sebuah tempat, ini kerinduanku untuk bisa menampung karena aku mengalami, aku ingin menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, saya mengatakan Anda nggak usah nunggu sempurna sampai breakthrough terjadi untuk bisa menjadi saksi bagi dunia ini, tapi justru kita bisa melihat ada otoritas Tuhan untuk kita itu bisa bersaksi, otoritas untuk melayani Tuhan justru di saat-saat kita mengalami tahun-tahun kering. Saya berdoa setiap season di dalam kehidupan Anda bisa merasakan because the united family serves as powerful witness to the world. Justru dari kita saat kita lemah, ada otoritas dan kekuatan Roh Kudus untuk mengalami embun dari Hermon di tanah kering sehingga kita terus bisa melayani dan menjadi saksi di tengah dunia ini. Let's reflect ourselves. Apakah kita bersatu dan menghargai, mengandalkan kekuatan dari Tuhan? Apakah urapan dari Tuhan itu precious dalam kehidupan kita? Urapan nggak cuman bilang ini minyak, saudara, tapi urapan berhubungan dengan fungsi yang Tuhan berikan. Karena di balik kelemahan kita ada fungsi yang Tuhan, peran yang Tuhan sedang ingin kita perankan, kita mainkan di dalam dunia ini. That's why we need pertolongan dari Roh Kudus. Dan pertolongan ini kita bisa melihat ketika keluarga. Unity. Why we need unity? Karena supaya kita bisa melihat itu seperti embun yang dari Hermon. Seperti minyak yang mahal, yang mengalir dari jubah Harun. Segala kekeringan. Pertanyaannya, ketika tekanan datang, are you drained? Are you recharged? Karena kita nggak bisa recharge kecuali kita mengandalkan Tuhan. Kesatuan dari Tuhan, kesatuan di dalam keluarga kita. Hal yang terakhir yang kita ingin lihat adalah kata-kata blessing and life forever. Kita melihat ini untuk menjawab bagaimana blessing itu bisa ada di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan di sini kesanalah Tuhan memerintahkan. Kita bisa melihat di sini blessing and forever. Saudara, seringkali kalau kita melihat, kalau kita ngomong how gitu ya, kalau kita melihat ayatnya ini dikatakan blessing and life forever. Di sana kita lihat. Seringkali waktu kita melihat how-nya adalah kita harus hidup dalam harmony dulu. Kita harus hidup dalam unity dulu supaya blessing Tuhan itu bisa ada di dalam kehidupan kita. Saya juga berpikir hal yang sama ketika baca ayat ini, ayat ketiga itu. And there the Lord has pronounced His blessings, even life everlasting. Saya kira bahwa kita bisa melihat ini adalah sebab akibat. Tapi ternyata kalau kita melihat di sini, kabar baiknya seringkali kita bertanya gitu ya. Kabar buruknya seringkali kita bertanya, Pastor, kalau keluargaku sudah broken, keluargaku sudah terpecah belah, nggak cuma dysfunctional, tapi mungkin seperti gambar ini, gimana kita bisa mendapatkan berkat? Seringkali ini nggak cuma pecah retak-retak, tapi sudah sobek. Sudah dysfunctional, sudah mengalami perceraian. Aku nggak bisa respect lagi sama orang tuaku. Aku sudah hancur, aku merasa dibuang. Bagaimana blessing itu bisa datang di dalam kehidupan kita? Segimanapun saya bisa mengertiin kehidupan Anda, saya nggak bisa mengertiin. Kita hamba-hamba Tuhan, nggak bisa mengerti sebagaimana engkau bisa mengerti. Tapi justru itu berita baiknya. Firman Tuhan mengatakan Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Masalahnya how-nya, the blessing itu bukan datang dari kekuatan sendiri. Tapi justru kekuatan kita. Tahukah Anda perceraian, dysfunctional, kehidupan kekerasan di dalam rumah tangga, bahkan kehidupan keluarga yang gak sempurna. Awalnya adalah disunity dengan Tuhan itu sendiri, saudara. Tahukah Anda itu akarnya semua adalah keterpisahan kita dengan Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, aku benci dengan
Ketidaksatuan, aku benci dengan perceraian. Itu firman Tuhan di Maleakhi 2 ayat 15. Tapi bukan itu masalahnya. Seringkali keterpisahan kita dengan Tuhan, fokus kita itu menyebabkan kita mengalami keterpisahan dalam membangun kesatuan di dalam rumah tangga. Tapi kita bisa melihat justru itulah Tuhan Yesus hadir. Efesus 2 ayat 17 mengatakan, ketika dia datang, Yesus mengatakan gini, ia datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Yesus datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Oleh karena itu, kita kedua pihak dalam satu roh boleh jalan masuk kepada Bapa. This is how God restore the blessing dalam kehidupan kita. Kehidupan untuk selama-lamanya, apa yang dicuri oleh iblis, saya percaya justru itulah Tuhan Yesus datang. Di dalam Efesus 2, dia nggak hanya merestorasikan keluarga Anda, tapi Anda mendapatkan suatu spiritual family. Karena itu ayat 19 dikatakan begini, ayat 19 dikatakan, demikian kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan, sewarga, orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah. Saya percaya, mungkin Anda dibesarkan dari single parents, Anda mengalami broken family, tapi ada kesatuan ketika Anda percaya bahwa dia hadir dalam kehidupan Anda. Dia sedang membangun, dia sedang merestorasikan hidup Anda. Karena keindahan dari keluarga rohani itu adalah Anda menemukan penerimaan, pengampunan, dan kebebasan untuk menemukan jati diri Anda sendiri. Makanya it's very important untuk terus membawa keluarga kita yang gak sempurna kepada keluarga dari Allah sendiri. Masuk dalam rumah, dalam spiritual family, di mana kita bisa mengalami penerimaan tanpa syarat, kebersamaan, karena bondingnya bukan karena hubungan darah manusia, tapi karena darah Yesus yang sanggup menyucikan. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus, kita diingatkan kembali oleh God's covenant dalam kehidupan kita. Dia mati 2000 tahun yang lalu untuk merestorasikan hubungan, sehingga kita bisa dilayakkan, sehingga kita memiliki hubungan yang benar, sehingga ketika kita memiliki hubungan yang benar melalui Kristus, nggak mudah, tapi dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa melihat keluarga kita. The next generation will be better dari keluarga kita sebelumnya. Bahkan kita bisa melihat bahwa kehidupan kekal, kehidupan berkat untuk selama-lamanya boleh ada. Karena Allah terlebih dahulu melalui kasih-Nya mempersatukan kita. Sehancur apapun kehidupanku, pernikahanku, relationship orang tuaku. Some of you mengatakan aku nggak bisa respect. Hey, firman Tuhan tetap honor your parents. Hormati orang tua Anda. Bukan karena kehebatan, bukan karena kehebatan mereka, tapi karena out of respect kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan kata submit, saling tunduk satu sama lain seperti kamu tunduk pada Kristus. Itu bukan kekuatan kita, tapi karena Tuhan sudah merestorasikan melalui kehidupan Kristus yang jauh menjadi dekat, dan Dia masukkan kita dalam suatu keluarga. Pertanyaan kita, apakah kita memiliki keluarga rohani? Di tengah ketidaksempurnaan keluarga kita, di tengah ketidaksempurnaan keluarga manapun yang kita miliki termasuk keluarga rohani kita. Tapi kita perlu spiritual family ini untuk apa? Waktu kita jauh, kita didekatkan kembali pada kasih Kristus. Sehingga kekuatan kita bukan berpusat pada diri kita sendiri. Berpusat pada diri kita sendiri nggak melulu soal egois, tapi kita mengandalkan kekuatan sendiri untuk menghadapi setiap tekanan. Makanya kalau kekuatan dari unity in family itu dari Kristus sendiri, kita bisa melihat, kita bisa membangun, kita sama-sama. Karena apa yang dibangun di dalam ini akan muncul keluar. Relationship kita pada dunia yang luar ini. Makanya, the importance of unity in a family does not start from our love. But rather, it begins with Him first loving us. Padahal kita bisa melihat unity in family, it's good and pleasant. Let's build the real one, not the ideal one. Why we need? Because kita tahu ada kekuatan di balik tekanan. Kita bisa merasakan recharge setiap kali kita merasakan tekanan. Kita nggak drain. Dan kita bisa merasakan blessing and life forever. Not because of us. Tapi karena Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita persiapkan kita pada perjamuan kudus. Mulai renungkan firman Tuhan. Thank you Lord Jesus.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami nggak sempurna, tapi firman-Mu Tuhan, kehidupan Kristus boleh menyempurnakan kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami ingin memperingati Tuhan Yesus, New Covenant yang Kau berikan 2000 tahun yang lalu. Mari sama-sama angkat roti di tangan kanan kita. Tahukah Anda bahwa tubuh Yesus, tubuh Kristus, dan darah Yesus dicurahkan, ini berkata dengan New Covenant. Hari ini kalau engkau sudah mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda boleh ambil. Kalau belum, it's okay. Anda ikuti dalam doa aja. Nggak usah ambil perjamuan kudus ini. Tapi 2000 tahun yang lalu, Yesus mati untuk memulai suatu New Covenant, kasih-Nya. Dan Dia nyatakan melalui gerejanya, melalui setiap keluarga. Dan hari ini kita mau rayakan pengorbanannya, the New Covenant. Roti ini roti biasa, tapi di dalamnya kita menaruh iman. Bahwa roti yang dipecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan kita di tangan kanan kita. Ini darah Tuhan Yesus yang dimeteraikan melalui pencurahan darah Yesus. New Covenant dimulai. Ini merupakan anggur biasa, tapi dalamnya kita menaruh iman. Ini ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. So good to me. Amen. You've been so good to me. No to think where I would be if not for you, if not for you. Sebelum kita mengakhiri ini, saya mau kita yuk sama-sama, kalau Anda datang dengan suami atau istri Anda, yuk kita doakan. Kalau Anda datang dengan anak-anak Anda, let's pray for unity in the family. Kalau Anda datang dengan teman-teman iCare atau teman Anda, yuk pria dengan pria, wanita dengan pria. Yuk ambil waktu, let's pray together with your husband and wife and with your friend. Let's build the unity di dalam rumah tanggamu, di dalam rumahmu, bahkan dalam your spiritual family. Thank you Lord Jesus. Thank you. Rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Thank you Lord. Mari Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, iblis ingin mencuri, membunuh Tuhan, dan membinasakan setiap pernikahan Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, kami lebih dari pemenang Tuhan. Karena yang menyatukan bukan usaha manusia, tapi karena Kristus terlebih dahulu Tuhan hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan. You've been so good. Let's pray for our family. Pada orang tua kita, suami kita, istri kita, pada anak-anak kita, biarlah mereka semua hidup dalam suatu environment of unity. Thank you Lord. Amen. Thank you Lord. So good to me. Mari Tuhan. You've been so good to me. Amen. Yes Lord. Mari sembah Dia, katakan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Lord.
memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pergilah, kata Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku ajarkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Berkat dari Allah Bapa, dalam kasih Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menjaga menyertai umat Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Amin. God bless you. Enjoy the rest of the weekend.